Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan yang berkaitan dengan kemelekatan. Seperti yang kita ketahui bahwa kemelekatan adalah sumber yang membawa kepada penderitaan bagi setiap makhluk. Semakin kita memiliki kemelekatan yang besar terhadap apapun itu, semakin dampaknya adalah penderitaan. Semakin kecil kemelekatannya, maka semakin kecil pula penderitaan yang akan dialami. Oleh sebab itu, praktik ajaran Sang Buddha adalah bagaimana kita berjuang untuk melenyapkan segala bentuk kemelekatan, menghancurkannya sampai ke akar-akarnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melenyapkan dan menghancurkan kemelekatan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sesungguhnya seluruh ajaran Sang Buddha, dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, semua bertujuan atau semua memiliki andil dalam pelenyapan kemelekatan. Semuanya. Kalau kita perhatikan, ketika kita berbicara tentang berdana, apa tujuan seseorang berdana? Sebenarnya pada saat seseorang berdana, di situ ada sebuah latihan. Latihan untuk melenyapkan kemelekatan. Setidaknya adalah kemelekatan terhadap harta benda. Pada umumnya, manusia ini punya kecenderungan untuk hanya mengumpulkan dan mengumpulkan apapun kesenangan, harta kekayaan yang dianggap memberikan kebahagiaan. Tetapi di saat yang sama, tidak mau untuk berbagi. Punya kecenderungan hanya mengumpulkan, tetapi tidak mau melepaskan. Tidak mau berbagi, tidak mau berdana. Dan sesungguhnya cara demikian yang hanya mengumpulkan, dan dianggapnya dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, kebahagiaan akan diperoleh, tetapi justru cara demikian akan semakin membawa kepada penderitaan. Karena cepat atau lambat, apapun yang dikumpulkan pasti akan berpisah darinya, pasti akan ditinggalkan. Dan ketika perpisahan terjadi dengan apa yang dikumpulkan, yang dalam hal ini adalah harta kekayaan yang dikumpulkan, maka penderitaan pasti akan dialami. Merasa kehilangan, menjadi kecewa, menjadi gelisah, takut. Bahkan ketika mempunyai kekayaan saja sudah takut, nanti akan berpisah, nanti akan kehilangan dengan kekayaan tersebut. Dan padahal suatu saat, cepat atau lambat, pasti harus berpisah dengan kekayaan tersebut. Nah, sehingga apa? Penderitaan yang pasti akan datang, yang pasti akan muncul. Nah, tetapi ketika seseorang mempraktikkan dhamma, yang dalam hal ini adalah juga berbagi, berdana, memberikan, membagikan sedikit apa yang seseorang peroleh, sebagian yang seseorang telah dikumpulkan, telah mengumpulkan, yaitu kekayaan, kepada orang lain. Dan pada saat berbagi demikian, pada saat berdana demikian, sesungguhnya orang demikian sedang melatih batinnya. Melatih kemelekatan yang selama ini mencengkram batinnya, yang selama ini menjadi kecenderungan batinnya, yang bahwasanya kecenderungannya adalah hanya mengumpulkan. Tetapi kalau mampu berdana, mampu berbagi, maka seseorang sesungguhnya sedang sedikit demi sedikit melepaskan kemelekatan. Maka berdana sesungguhnya adalah juga untuk melepaskan kemelekatan,
utamanya adalah kemelekatan terhadap harta duniawi. Dan demikian pula ketika orang mempraktikkan sila, mempraktikkan aturan kemoralan. Seperti sebagai seorang berumah tangga, ya Sang Buddha menyampaikan bahwasanya seorang berumah tangga baik untuk mempraktikkan 5 aturan kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila atau berzinah, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Sesungguhnya pada saat mempraktikkan aturan kemoralan ini, orang pun juga sebenarnya sedang melatih batinnya untuk melepaskan kemelekatan. Karena apa? Karena dalam praktek, yaitu aturan kemoralan, seseorang terkendali. Ketika tidak ada aturan kemoralan, maka seseorang akan melakukan apapun kejahatan. Kalau tidak ada sila, tidak ada aturan kemoralan, maka seseorang tidak terkendali sehingga ucapannya tidak terkontrol. Kalau kita mau bicara tentang yaitu mana yang lebih enak, ya sebenarnya orang punya kecenderungan untuk melakukan apapun yang sebenarnya yaitu tidak baik, yang sebenarnya hanya apa? Untuk bersenang-senang. Itu adalah kecenderungan pikiran manusia. Sang Buddha mengatakan yata kama nipatinang, bahwa pikiran kita itu mempunyai kecenderungan untuk selalu apa? Selalu jatuh terhadap apa yang disenangi. Yang disenangi adalah tidak lain kesenangan indera. Dan manifestasi dari kesenangan indera adalah tindakan-tindakan yang merugikan. Tindakan-tindakan yang sebenarnya melanggar aturan-aturan kemoralan. Nah, sehingga ketika seseorang melatih sila dengan baik, artinya dia sedang berusaha untuk melepaskan kemelekatan. Dan tentunya kalau aturan kemoralan ini dipraktikkan dengan baik, kemudian kemelekatan juga semakin berkurang, maka seseorang juga akan semakin berbahagia. Tetapi seseorang yang berpikir bahwa semakin banyak dia mendapatkan kesenangan indera, semakin dia akan berbahagia, justru sesungguhnya orang demikian akan semakin menderita. Karena diibaratkan bahwa orang yang hidup hanya mencari kesenangan indera dan melakukan apapun hal, termasuk kejahatan, asalkan kesenangan inderanya ini dipenuhi, sesungguhnya dia sedang sesungguhnya dia sedang menggali lubangnya sendiri. Menggali lubang penderitaan bagi dirinya sendiri, semakin dia menderita. Seperti seseorang yang juga sedang haus, kemudian meminum air garam. Dengan pikiran, dengan air garam tersebut, hausnya akan hilang. Tetapi sesungguhnya, untuk sementara memang sepertinya hausnya hilang. Tetapi beberapa saat kemudian, rasa hausnya bertambah. Dia semakin menderita, bukan kemudian hausnya menjadi lenyap. Dan demikian pula, orang yang hanya terseret terlena pada kesenangan indera, bukannya kebahagiaan akan diperoleh, semakin dia menjadi haus. Dia dimabukkan, diperbudak oleh kesenangannya sendiri, oleh nafsunya sendiri, dan semakin menderita. Maka praktek sila ini, yang mengendalikan ucapan dan perbuatan kita, itu adalah juga praktek yang membawa kepada lenyapnya kemelekatan. Dan juga tentunya adalah praktek bhawana, praktek meditasi. Praktek meditasi juga adalah praktik yang membawa kepada lenyapnya kemelekatan. Apalagi meditasi ini tidak hanya melenyapkan kotoran-kotoran batin yang kasar, yang termanifestasi ke dalam ucapan dan juga tindakan jasmani, tetapi kotoran batin yang halus sekalipun, yang sangat halus, akan tercabut, akan terhancurkan dengan praktek meditasi. Sehingga segala bentuk kemelekatan lenyap, hancur dengan seseorang mempraktikkan bhawana, mempraktikkan meditasi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sesungguhnya praktik Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, semuanya adalah demi lenyapnya kemelekatan. Semuanya demi membawa seseorang
pada kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati. Dan oleh sebab itu, praktikkan Dhamma dengan baik, dimulai dari berdana, praktek sila, dan juga mempraktikkan bawana, mempraktikkan meditasi. Sehingga segala bentuk kemelekatan, ya sedikit demi sedikit, akan lenyap, sehingga kebahagiaan akan dapat diperoleh. Sehingga sekali lagi ditanya, apa yang membawa atau praktik apa yang membawa kepada lenyapnya kemelekatan. Segala ajaran Sang Buddha semuanya bertujuan untuk pelenyapan kemelekatan. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.